Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali berjumpa dengan saya Diana Rosyanti dalam Meet the Beauty Expert seperti biasanya. Dan tentunya kita akan membahas berbagai hal, terutama update wawasan terkait bagaimana memelihara wajah dan tubuh agar tetap terlihat sehat. Dan pastinya di era-era kondisi saat ini, di mana pemanasan global luar biasa, dikenal dengan gelombang panas yang memang menyerang dunia termasuk di Indonesia, kita betul-betul harus mempunyai wawasan dan pengetahuan yang tepat untuk bisa memelihara kulit dan tubuh kita agar tidak terpapar sinar matahari yang berlebihan, walaupun mungkin paparannya tetap ada, tetapi bagaimana kita mengatasinya. Kita akan langsung saja korek-korek, kita elaborasi, kita diskusi dengan dokter cantik yang saat ini sudah bersama saya, yaitu Dr. Lutfi Eka Embiomed AAM yang saat ini sudah bercoklat-coklat cantik. Selamat malam. Selamat malam Ibu, wah cantik sekali Ibu. Kita lama ya tidak diskusi lagi gitu lah setelah Lebaran. Kemarin ada beberapa hal yang juga menyentuh sebetulnya ketika materi di bulan lalu adalah terkait bagaimana panas, karena panasnya itu sudah cukup lama ya. Betul. Dan ini menjadi seru sekali karena kayaknya jadi pembicaraan di mana-mana dan menjadi peluang juga untuk para produsen mengeluarkan. Jadi kayaknya hot isunya adalah skin barrier, memperbaiki. Ada betul. Yang sudah rusak, ada yang mumpung belum rusak, merawat merawat. Itu seperti apa? Mungkin harus diinfokan karena istilah skin barrier itu baru muncul juga akhir-akhir ini. Kalau dulu tuh apa sih skin barrier itu? Jadi sebelumnya kita mesti tahu dulu nih skin barrier itu apa sih gitu. Jadi skin barrier ini sebetulnya adalah garda terdepan untuk perlindungan kulit kita. Jadi si skin barrier ini dia merupakan lapisan pertama dari kulit yang biasanya di medis namanya stratum corneum gitu. Jadi di kulit itu ada yang namanya epidermis, dermis, kemudian hipodermis gitu. Nah, si stratum corneum atau yang sering kita bilang atau tren di luar sana skin barrier itu merupakan lapisan yang ada di lapisan epidermis. Artinya dia adalah lapisan yang paling luar yang fungsinya untuk melindungi ya. Jadi fungsi utamanya adalah sebagai pelindung utama kulit seperti itu. Dan si skin barrier ini sendiri juga tersusun dari beberapa komponen, misalnya kolesterol, kemudian lemak, dan jaringan lainnya. Jadi jaringannya itu memang berfungsi untuk melindungi kulit, juga menahan kadar air yang ada di kulit, seperti itu. Jadi dengan tertahannya atau mempertahankan kadar air yang ada di dalam kulit, otomatis juga akan membantu meningkatkan perlindungan kulit terhadap paparan dari luar, terutama misalnya nih radikal bebas. Itu yang utama melindungi kulit kita dari radikal bebas tersebut adalah si skin barrier tadi, seperti itu. Jadi ini menarik ya pemirsa, kadang-kadang kita nih hantam kromo terhadap tadi kalimat-kalimat atau kata-kata yang disampaikan oleh Dr. Lutfi tadi. Ada kolesterol, ada lemak, ada hal-hal lain, itu memang nggak bisa diberantas di semua sisi ya. Kalau tanpa itu juga bahaya, hanya saja komposisinya yang tepat. Nah, ternyata di dalam wajah agar tetap terlihat keren, bagus, sehat, itu ada komposisi air yang harus dijaga gitu ya. Nah, air dan kelembaban ini Dok menarik sekali di kondisi saat ini di mana paparan sinar matahari dan udara ini luar biasa panasnya. Jadi nggak hanya sinarnya, tetapi kayaknya itu semua ikut menguap gitu, termasuk dari tubuh kita. Nah, kalau kita mau memilih menjaga, ini kita bicara menjaga dulu ya, belum rusak nih gitu loh, menjaga. Masih mencegah ya. Mencegah ya, terutama mungkin kan kita yang punya putra-putri masih remaja, itu apakah mereka di kondisi udara saat ini itu juga sudah harus menggunakan hal-hal yang sifatnya merawat dan melindungi itu? Betul. Jadi untuk si skin barrier ini sendiri, karena dia itu tersusun dari yang tadi saya sebutkan, kolesterol, kemudian lemak, dan yang penting dan jangan sampai dilupakan bahwa di dalam skin barrier juga terdapat yang namanya ceramide. Mungkin di luar sana sudah banyak sekali produk-produk yang menonjolkan adanya zat aktif atau komponen berupa ceramide tersebut.
tersebut karena si ceramide Oh, ternyata itu dalam tubuh kita, kulit kita ada ya betul. Jadi alami 30 ya? sampai 40% itu tersusun dari si ceramide itu yang fungsinya untuk menahan kadar air yang ada di kulit kita. Jadi kita memang membutuhkan yang namanya ceramide itu. Kemudian untuk usia sendiri, untuk anak-anak itu sebetulnya bahkan sejak bayi pun kita membutuhkan namanya skincare. Skincare dalam artian di saat ini bukan mungkin di zaman dulu itu skincare masih dianggap sesuatu yang apa ya, tersier ya Bu ya, tertentu tersier, gitu ya. betul, bukan merupakan suatu kebutuhan. Sebetulnya prinsip skincare sendiri itu adalah sebagai perawatan terhadap kulit. Jadi namanya juga Skincare ya, skincare. Jadi untuk bayi pun ada yang namanya skincare-nya gitu. Tentunya dengan bahan-bahan yang dapat digunakan dan disesuaikan dengan kulit masing-masing setiap usia. Jadi untuk anak-anak usia 12 tahun terutama itu penting untuk merawat kulitnya sedari dini dengan penggunaan sunblock atau sun protect, itu yang utama seperti itu. Jadi Kemudian, itu sah-sah saja. Betul. Anak-anak bahkan tadi dokter mengatakan namanya skincare. skincare. Itu merawat kulit dan baby itu Betul. ada baby lotion, Betul. ya ada Ada baby skincare-nya, oil, ada betul. ya, itu Nah, itu bagian bentuk dari itu ya. skincare, Baik. betul. Dan remaja juga tidak masalah. Betul. Cuma kemarin kan ada berita tuh malah dirazia dok. Dirazia, Ini nih, ya. bagaimana mungkin dokter bisa memberikan gambaran penggunaan yang tepat sehingga seorang remaja bisa tetap tampil selayaknya seorang remaja. Ya mungkin zaman-zaman kita kalau remaja terlalu Masih menor belum tuh peduli ya, Bu. Nah ini bagaimana dia tetap bisa aktif, Betul. bisa selayaknya remaja, tapi dia juga tidak menumpuk masalah yang akan timbul pada nanti saat usia dewasa. Nah ini seperti apa? Jadi untuk usia menginjak remaja seperti itu, ABG juga membutuhkan namanya skincare. Bahkan ada jurnal atau penelitian yang menyebutkan bahwa sejak usia 12 tahun itu disarankan untuk penggunaan sunblock, terutama untuk anak-anak yang memiliki gen keturunan flek atau melasma seperti itu. Jadi itu wajib sekali untuk penggunaan yang namanya sunblock. Kemudian pada prinsipnya sih untuk setiap umur membutuhkan skincare sesuai dengan usianya masing-masing. Jadi untuk semakin muda usianya semakin minimal kebutuhan akan skincare-nya. Misalnya anak yang menginjak remaja itu cukup dengan penggunaan sabun dan sunblock saja seperti itu. Kemudian 17 tahun ke atas sudah mulai membutuhkan namanya pelembab kulit, karena pasti ceramide yang ada di kulitnya juga akan semakin menurun karena faktor usia seperti itu. Baik, ini tadi ceramide dan juga kelembaban yang pada akhirnya harus ditoping up lah ketika udah usia 17. Tetapi pada usia-usia itu baik mau berangkat remaja usia 12, 13, 14-an ataupun mungkin saat sudah remaja itu kan kulitnya kadang-kadang sedang lucu-lucunya ya gitu ya. Ada yang lepas dari problema remaja, kulitnya mulus-mulus saja. Ada yang jerawat 1-2 atau bahkan sepenuh muka. Nah ini bagaimana pada akhirnya yang di atas 17 ini memilih perawatan yang tepat. Karena sekarang saya lihat juga ada usia-usia remaja, usia-usia 17, 15, 17 sudah dibawa sama orang tuanya ke klinik perawatan misalnya. Lalu menggunakan krem-krem yang mungkin juga kuat secara ingredientnya. Nah, ini seperti apa yang tepat untuk mereka? Betul. Jadi sebetulnya untuk semua usia memang membutuhkan skincare yang sesuai dengan usianya masing-masing karena akan disesuaikan bahan baku yang bisa diterima oleh kulit usia-usia tersebut. Jadi sebenarnya skincare itu sendiri adalah bagian dari merawat si skin barrier kulit. Jadi tujuan utama kita sebagai pencegahan awal atau untuk merawat skin barrier
kulit kita agar tetap sehat dan baik seperti itu. Jadi otomatis membutuhkan namanya skincare, dan semakin muda usia itu usahakan seminimal mungkin. Jadi sekarang ini tren skincare yang ditonjolkan itu adalah skincare minimalis. Jadi less is more. Ada yang pernah bilang pepatah seperti itu ya Bu ya. Semakin minimal atau semakin sedikit itu justru semakin baik untuk kulit. Less is more. Ini yang akan kita elaborasi, yang kayak apa sih less is more? Karena sekarang tuh juga banyak ditawarkan skincare yang berlapis-lapis, dari mulai serumnya, dari mulai toner, serum dan lain sebagainya. Apakah itu bagian dari less is more atau bagaimana? Kita masih akan kembali. Masih kita elaborasi di Meet the Beauty Expert ya. Ini beautiful soalnya orangnya ya. Meet the Beauty Expert Dr. Lutfi. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih dengan Dr. Lutfi. Kita akan membedah soal less is more. Minimalis tapi ternyata berdampak besar. Nah, less is more itu yang seperti apa? Tadi juga sudah diantarkan bahwa karena kondisi sekarang ini penawaran skincare itu luar biasa, dari mulai yang Korean look, Thai look gitulah, sampai kayaknya kalau Hollywood sudah nggak dilirik lagi sama anak muda ya, betul, dua itu ya. Betul. Tapi Japanese look itu juga ada. Nah, ini sebetulnya seperti apa untuk skincare yang basic yang tadi? Less tapi more untuk manfaatnya. Betul. Jadi untuk yang less is more dalam skincare itu menggunakan skincare basic. Utamanya adalah sun protect atau sunblock, kemudian sabun, dan moisturizer. Sebetulnya skincare basic itu hanya terdiri dari 3. Jadi dengan pertambahan usia biasanya ada penambahan berupa serum seperti itu atau susu pembersih yang gunanya sebagai double cleansing. Jadi tujuan utama meminimalisir atau meminimaliskan dari yang namanya skincare itu tujuannya adalah untuk perbaikan skin barrier. Jadi biasanya kita menerapkan yang namanya skincare basic itu terutama pada yang pengobatan atau perbaikan skin barrier. Jadi dilakukannya biasanya antara 2 minggu sampai 3 minggu. Jadi kita perlu follow up kembali seperti itu sih Bu. Oke, baik. Itu. Tadi dokter katakan bahwa untuk remaja itu until usia berapa yang hanya ya cukuplah 3 itu tadi yang penting dibersihkan, dilembabkan, lalu diprotek. Nah itu cuma 3 yang minimalis itu sampai usia berapa, dan ketika tadi sudah membutuhkan serum, membutuhkan tambahan-tambahan lain, itu di usia berapa? Jadi untuk penggunaan skincare itu kita di estetik dunia kecantikan itu terbagi dari beberapa part-part usia yang menunjukkan agingnya Ibu. Jadi untuk usia 12 sampai 17 tahun itu biasanya hanya membutuhkan sabun pembersih atau sabun cuci muka, kemudian sunblock atau sun protect. Kemudian untuk 17 hingga 25 itu mulai membutuhkan yang namanya 3 macam tadi skincare basic yang terdiri dari sabun, sun protect atau sunblock, kemudian pelembab. Dan usia 35 tahun ke atas, 25 bahkan itu udah mulai ada beberapa yang mulai nampak aging. Biasanya terlihatnya berupa fine line yang halus, seperti yang kita lihat kayak kerutan-kerutan halus di area wajah, itu mulai yang namanya membutuhkan serum. Jadi antara 25 sampai 35 itu skincare basicnya perlu ditambahkan dengan yang namanya serum, karena si serum ini sifatnya lebih dominan daripada yang namanya krim atau moisturizer. Kemudian usia 35 tahun ke atas yang mulai fine line-nya atau kerutannya udah mulai tajam ya kelihatannya seperti itu, membutuhkan lagi yang namanya double cleansing. Jadi si double cleansing ini tujuannya sebetulnya adalah eksfoliasi ringan terhadap kulit. Jadi
untuk mengangkat betul-betul sel kulit mati, kemudian kotoran atau debu atau bekas make up seperti itu ya, dengan tujuan menjaga kulitnya agar tidak tersumbat pori-porinya. Jadi dibutuhkan tambahan seperti itu. Kemudian usia 45 sampai 55 tahun ke atas itu membutuhkan yang lebih ekstrim lagi. Seperti Baik, itu. ini menjadi menarik adalah karena di luaran sana remaja-remaja yang tadi pengen Korean look kayak Iya. ini, jadi usia mungkin under 15 itu sudah pakai serum karena memang dibeli dengan harga yang cukup terjangkau untuk kantongnya anak-anak itu gitu. Terus kalau enggak juga mungkin orang tuanya sudah menyiapkan. Nah, seandainya nih apa masalah boleh atau tidak boleh ya? Tadi dokter kan bicara basic. Sebetulnya cukup ini sesuai dengan part usianya. Tetapi kan kadang-kadang namanya tren produsen ya, tren dunia usaha ini luar biasa melihat tren kecantikan. Betul. Lalu dia jual, dia promokan luar biasa sehingga anak-anak itu menggunakan yang mungkin belum part usianya. Apakah itu bahaya atau tidak? Atau justru ya nggak apa-apa aja sih untuk nambah penguatan skin barrier-nya? Jadi sebetulnya segala sesuatu kembali lagi dari ingredientnya. Jadi untuk menyesuaikan namanya usia-usia atau part dari estetik tersebut, sebetulnya kita perlu memperhatikan namanya komponen ingredientnya. Jadi untuk anak-anak itu memang yang betul-betul basic ya, karena memang anak-anak usia terutama 12 sampai 17 itu memang kalau bisa dikata juga ini ya kandungan ceramide, kemudian kolagennya itu benar-benar full power masih gitu loh, masih belum membutuhkan yang namanya ini itu yang apa ya, sebagai dijadikan sebagai topping seperti itu. Justru jika ditambahkan malah bisa menjadi masalah bagi kulit, misalnya ceramide yang sebetulnya kadarnya udah cukup atau normal di dalam kulitnya, tapi karena dengan penambahan adanya ceramide dari luar justru itu akan membuat kulit over lembab yang akhirnya bisa menimbulkan jerawat. Seperti itu. Itu biasanya problemnya di situ ya. Betul, salah satunya mungkin. Nah, ketika tadi ingredient dokter sampaikan, ingredient yang biasa ada nih, baik itu di serum, pelembab, lalu juga mungkin kalau sudah agak dewasa sudah ada krim malam dan lain sebagainya. Sebetulnya dok, kadang-kadang kalau kita lihat ya, yang ini kita bicara yang dijual bebas ya, itu kan ada serum, antara serum, pelembab, lalu krim yang lebih pekat mungkin ya, konsentrasi itu kan ada konsentrasi zatnya hampir sama tetapi penggunaannya berbeda. Nah mungkin dokter bisa sarankan sebetulnya yang aman itu seperti apa, bagaimana kita pandai untuk melihat ingredient dari apa yang akan kita taruh di wajah kita ini. Betul. Jadi untuk ingredient sendiri kita perlu memperhatikan kebutuhan kulit. Jadi memang disarankan sih Bu, yang di bawah umur itu sebaiknya untuk berkonsultasi dengan pakar atau dokter. Jadi tidak bisa sembarang menggunakan sebetulnya, kecuali yang betul-betul skincare basic berupa sabun dan sunblock seperti itu. Jadi untuk penambahan berupa serum, moisturizer maupun krim-kriman seperti itu butuh yang namanya konsultasi, karena untuk ingredient sendiri ada bahan-bahan aktif yang memang bisa menjaga yang namanya skin barrier, bahkan ada yang sebaliknya. Seperti misalnya yang bersifat eksfoliatif ya terhadap kulit, yang akhirnya bisa mengganggu yang namanya skin barrier kulit. Contohnya kandungan yang adanya retinol, kemudian golongan asam, zat asam misalnya glycolic acid, AHA, BHA, seperti itu. Yang sekarang ini saya lihat dan saya perhatikan itu banyak sekali ya dijual secara bebas. Yang ditakutkan sih sebetulnya kita sebagai dokter itu jika penggunaannya di bawah umur dan frekuensinya Ibu, karena sebenarnya sih eksfoliasi atau itu tadi ya pengelupasan sebetulnya ya, pergantian kulit sebetulnya itu seharusnya rutin dilakukan justru gitu. Kalau di Amerika sana itu diwajibkan Ibu menjadi suatu bagian dari home care. Jadi
idealnya sebetulnya 1 sampai 2 kali. Dengan tujuan apa sih 1 sampai 2 kali per minggu? minggu. Seperti itu. Jadi idealnya 1 sampai 2 kali per minggunya, seperti itu. Jadi tujuannya apa sih si eksfoliasi ini? Jadi eksfoliasi ini tujuannya adalah untuk membantu mengatasi yang namanya sumbatan pori-pori. Jadi kan kadang tuh kita kalau skin barrier kulitnya terganggu, itu biasanya bisa terlihat dengan kulit kusam, kemudian pori-pori yang mulai terlihat seperti kayak melebar. Itu bisa merupakan suatu penanda bahwa skin barrier kita mulai terganggu. Jadi salah satu cara untuk mengatasinya adalah eksfoliasi. Dan eksfoliasi ini sendiri sebetulnya jika rutin dilakukan justru akan membuat kulit menjadi glowing dan cerah. Tapi jika terlalu berlebihan justru akan membuat kulit menjadi lebih tipis seperti itu. Apalagi yang misalnya dilakukan di istilahnya di luar resep dokter ya, misalnya dermabrasi, kemudian peeling-peeling gitu. Karena banyak sekali ya Bu ya produk-produk yang sebetulnya mengandung peeling, tapi kalau zaman dulu itu hanya diperbolehkan berupa peeling gitu yang dilakukan oleh dokter. Sekarang ini dalam bentuk toner, kemudian face mist gitu. Itu kan sebetulnya mengkhawatirkan ya, seperti itu. Jadi kalau eksfoliasi terlalu berlebihan, nanti skin barrier kulitnya justru akan terganggu, yang akhirnya akan menimbulkan efek-efek yang tidak diinginkan terhadap kulit. Artinya itu tidak boleh rutin digunakan setiap hari. Betul. Nah, secara komposisi dalam 1 minggu ini menjadi edukasi juga kan. Pastinya yang memerlukan eksfoliasi adalah yang usia tertentu atau yang punya problem tertentu. Tadi kita sudah clear ya. Untuk yang remaja yang kulitnya masih bagus itu cukup dirawat dengan less is more tadi ya. Yang penting dibersihkan, dilindungi. Kalau sudah naik sedikit usianya ya dikasih pelembab ya, karena memang mungkin karena over ternyata jadi jerawatan. Nah, sekarang kita bicara naik sedikit adalah yang membutuhkan zat-zat tambahan itu tadi seperti eksfoliasi dengan berbagai, tadi ada glycolic acid, retinol, tetap apa lagi? Niacinamide itu termasuk enggak? Bukan, sebetulnya niacinamide itu merupakan bahan aktif yang justru menjaga skin barrier kulit, dan sebetulnya ini bisa menjadi pilihan buat kulit yang cenderung oily. Makanya untuk pemilihan ingredient sendiri sebetulnya ada beberapa zat-zat yang memang di luar sana dijual bebas seperti itu, tapi cenderung aman dan relatif aman. Misalnya yang pertama ceramide, kemudian kandungan niacinamide, kemudian pantenol, kemudian asam hyaluronat seperti itu, kemudian centella asiatica, kemudian peptide, dan banyak lagi yang lainnya. Dan untuk niacinamide sendiri dia ada sifat untuk menekan produksi kelenjar minyak, sehingga untuk anak-anak usia yang biasanya tadi kata Ibu 12 sampai 17 tahun kulitnya lagi lucu-lucunya ya, karena di usia mereka itu namanya kulitnya bukan oily skin Bu, tapi namanya greasy skin. Jadi si greasy skin ini merupakan kulit masa peralihan dari anak-anak menuju remaja. Jadi memang kulitnya itu yang mengalami greasy skin itu cenderung bermasalah, terutama masalahnya berupa timbulnya jerawat. Dan itu kulit yang lagi ranum-ranumnya kalau dirawat dengan baik, itu kita yang udah usia segini pengen kembali ke kulit itu ya, gitu ya, kemerahan gitu, dan menarik. Tapi cuma jangan kemerahan karena salah eksfoliasi. Ini nanti masih akan kita bahas karena kita tadi dokter sudah menyampaikan ada ingredient yang aman, ada ingredient yang patut diperhatikan pola penggunaannya. Kalau toh Anda mau karena memang posisinya mungkin ada problem, sebaiknya kontrol dulu, atau mungkin nanti kita dengarkan penjelasan dari Dr. Lauti. Kita kembali masih di Meet the Beauty Expert. Pemirsa, di era canggih ini, itu apa sih yang nggak bisa didapat, ya kan? Semua orang sudah menawarkan banyak pilihan menjadikan produk-produk home care di rumah untuk kesehatan kulit dan tubuh. Tetapi semakin beragamnya, semakin membludaknya, ya harus hati-hati. Nah, sekali lagi mungkin kita ingin mendengarkan penekanan dari dokter untuk pemilihan home care ya. Ini kita masih belum bicara yang nanti pakai dokter dulu. Ini nih yang di luaran, karena anak-anak sekarang jadi malah yang diharuskannya ada merawat yang tadi less is more, tapi kebanyakan jadi jerawat akut gitu loh kan.
masih kecil, usia-usia di bawah 17 sudah eksfoliasi dengan iming-iming glowing dan lain sebagainya. Belum lagi yang jualan yang ada di kasut juga pernah terjadi, misalkan hand body, ternyata hand body ada hand body-nya badannya pengen glowing, pengen putih. Nah, itu ternyata ada kandungan yang berbahaya. Nah, kita masih bicara wajah dulu deh, gitu lah, wajah dulu. Yang paling penting karena wajah ini mungkin kulitnya lebih sensitif ya, Dok. Nah, ini mungkin direview kembali ingredient yang aktif yang diperbolehkan apa dan yang harus agak hati-hati pola pengkondisiannya seperti apa. Jadi untuk skincare itu yang direkomendasikan mengandung bahan yang bisa menjaga skin barrier kulit, misalnya yang tadi saya sebutkan, misalnya ceramide, kemudian si peptide, terutama peptide ini baik sekali untuk usia yang 35 ke atas karena dia tidak hanya menjaga skin barrier kulit, tapi dia juga dia itu sebagai si peptide ini punya fungsi sebagai penyampai pesan. Jadi penyampai pesan untuk peningkatan atau produksi yang namanya kolagen dan elastin. Ini yuk, ayo bangun struktur kulit lagi. Ini jadi dia bagus sekali untuk kulit yang bermasalah, recovery seperti itu, penggunaan peptide dan juga untuk usia 35 tahun ke atas. Kemudian niacinamide itu juga baik terutama untuk kulit yang cenderung oily atau anak-anak yang greasy skin ya. Kalau misalnya memang membutuhkan atau mencari skincare basic gitu untuk anak usia-usia yang masih muda ya, karena si niacinamide itu punya efek mengurangi produksi kelenjar minyak selain dia juga menjaga skin barrier. Ya? Tidak, justru dia menjaga skin barrier kulit dengan meningkatkan produksi ceramide. Jadi kalau niacinamide itu bukan kalau yang ceramide yang biasanya ada istilahnya disebutkan ceramide gitu, artinya memang sudah bahan jadi atau bahan ini ya sintetis ya seperti itu, yang sebetulnya si ceramide itu ada di dalam kulit kita seperti itu, tapi si niacinamide ini sifatnya adalah merangsang ceramide yang ada di dalam kulit kita seperti itu. Jadi untuk lebih menjadi meningkat dan menjadi sehat akibatnya kulit kita gitu seperti itu. Kemudian kandungan yang lainnya adalah asam hyaluronat yang biasanya ada di dalam skin booster yang ada sekarang ini menjadi tren kecantikan ya, terutama di 2024 ini. Jadi si asam hyaluronat ini biasanya diperuntukkan untuk usia 35 tahun ke atas karena dia efektif sekali untuk mengatasi yang namanya kerutan-kerutan seperti itu. Kemudian selain itu juga ada yang namanya botanikal. Botanikal ini biasanya bahan-bahan alami yang ada di dalam kayu-kayuan, kemudian bunga-bungaan seperti itu. Jadi si botanikal ini juga dia fungsinya menjaga skin barrier kulit dengan cara mempertahankan kadar air yang ada di kulit, akan tetapi punya sifat antimikroba. Jadi dia bisa membantu pemulihan jerawat seperti itu. Baik, ketika akhirnya kita memerlukan naik sedikit nih, usia sudah dewasa, ada salah dalam pengaplikasian lalu rusaklah, atau mungkin karena udara begitu panas mulai ada hiperpigmentasi, mulai ini kita akhirnya ingin, ini tanpa ke dokter dulu ya, ini masih kita bicara yang kadang-kadang masyarakat pokoknya asal beli-beli. Nah, dengan adanya tadi eksfoliasi, jika tadi sudah memilih yang benar untuk yang regulernya, lalu kita pakai eksfoliasi. Tadi dokter sarankan paling banyak itu 2 kali dalam seminggu. Gitu. Itu milih yang seperti apa? Apakah itu berbenturan dengan yang reguler digunakan atau seperti apa? Betul. Jadi untuk produk eksfoliasi kulit kalau bisa pilihlah yang paling ringan, seringan mungkin lah. Jadi misalnya yang ringan itu bisa dengan namanya AHA, karena AHA itu sekalipun membuat eksfoliasi kulit, tapi dia eksfoliasinya soft, beda dengan namanya BHA. BHA itu mungkin lebih cocok untuk kulit yang memang jerawatnya membandel ya. Jadi fungsinya memang menekan produksi kelenjar minyak, jadi dia membantu pemulihan jerawat, kan tetapi efek sampingnya adalah membuat kulit menjadi kering. Padahal di usia-usia 35 tahun ke atas itu lagi perlu juga ya. Betul, yang namanya kulit kering justru
akan menimbulkan masalah seperti melasma atau hiperpigmentasi karena kulit kering, kemudian hiperpigmentasi itu merupakan gejala-gejala dari skin barrier yang rusak atau terganggu seperti itu, Bu. Baik, nah itu untuk brand, bicara brand nih, kan ini saya karena sudah ada hiperpigmentasi menggunakan eksfoliasi yang dijual bebas. Lalu yang rutinnya adalah brand A, eksfoliasinya brand B. Itu menurut dokter seperti apa? Ini kita berbicara kontrol ya, dokter. Jadi gado-gado ini. Jadi ya, gado-gado itu seperti apa? Jadi pada prinsipnya sih Bu, untuk mengatasi kulit yang hiperpigmentasi, jika hanya ingin menggunakan perawatan yang ringan saja, sebetulnya yang paling utama dari mengatasi si flek ini adalah membuat kulit bagaimana menjadi kembali lembab dan kadar airnya cukup. Jadi manakala kadar air di kulit kita itu berkurang, tentunya akan mudah sekali yang namanya terkena efek buruk dari paparan sinar matahari. Jadi kata orang Banjar tuh kulitnya jilatan matahari ya Bu ya. Jadi mudah banget gosong, nggak perlu nunggu 2 jam kayak bule, 10 menit aja kulitnya udah bisa jadi flek atau gosong. Jadi yang paling utama itu justru yang mengandung bahan baku seperti asam hyaluronat yang fungsinya buat menahan kadar air di kulit, atau ceramide itu justru sangat dibutuhkan untuk yang kulitnya bermasalah atau bermasalah seperti flek, apalagi yang kulitnya dry skin atau kering, kemudian yang kulitnya muncul kerutan di mana-mana, seperti itu juga sangat membutuhkan namanya si ceramide ini, karena kan dia sebagai komponen 30-40% ya penyusun dari epidermis, jadi betul-betul dibutuhkan oleh kulit. Okay. Gitu. Lalu kapan saatnya kita harus mendapatkan perawatan plus? Dalam arti nggak bisa lagi nih cuma beli home care yang dijual bebas, harus konsul ke dokter. Nah ketika konsul ke dokter, itu kan kadang-kadang ada yang malu bertanya nih ya, pokoknya apa pasrah kata dokter, tahu-tahu kulitnya menjadi tipis. Ada yang bilang, nggak mau pakai obat dokter, apa pakai krem dokter, nantinya ketagihan. Nah itu mungkin bisa dijelaskan sebetulnya kondisi itu tuh seperti apa dok? Jadi parno ya Bu ya bawaannya ya kalau ke dokter ya, gitu. Tapi yang paling utama adalah kapan saatnya kita perlu ya konsultasi pakar. Tentunya jika kulit kita sudah menunjukkan masalah-masalah kulit ya. Apapun itu ya, jerawat banyak juga gitu. Seperti itu karena ini ya, terganggunya dari skin barrier kulit itu biasanya ditunjukkan dengan perubahan kulit, misalnya kemerahan, kemudian ada reaksi gatal, kemudian ada hiperpigmentasi, kemudian ada jerawat yang tidak kunjung sembuh, karena itu bisa jadi merupakan infeksi yang diakibatkan karena kerusakan si skin barrier kulit. Jadi sebenarnya tujuan kita ke dokter itu sebetulnya adalah memperbaiki skin barrier kulitnya. Jadi untuk merawat atau bahkan ketika yang kata Ibu sudah terjadi keluhan, artinya perlu diperbaikin dong ya yang namanya skin barrier-nya. Nah untuk di dokter sendiri biasanya memerlukan tahap-tahap juga Bu. Jika kulitnya dianggap skin barrier-nya masih oke, itu biasanya hanya diberikan perawatan yang basic-basic saja kan. Tetapi jika kulitnya memang sudah bermasalah, tentunya akan ditambahkan treatment yang sesuai dengan masalah dari kulitnya, jadi sesuai case sih Bu. Baik, kalau kita bicara ini skin barrier-nya rusak, betul. Ikutannya tuh flek, melasma, pori-pori besar, jerawat opsional juga ada. Betul. Ini sebetulnya curhat ya. Nah kan itu bagaimana sebetulnya proses penanganannya? Kan itu artinya ada banyak. Apakah ada satu treatment yang satu untuk semua atau memang harus berlapis-lapis juga treatment? Nah itu seperti apa? Jadi biasanya kita kalau ketemu pasien di klinik ya Bu ya, yang skin barrier-nya kita anggap sudah rusak ini ya, sudah rusak. Biasanya kita menerapkan yang pertama adalah kembali ke less is more tadi ya, skincare minimalis, seminimalis mungkin, kembali ke basic.
berapapun usianya. Hmm. Jadi berapapun usianya, kita akan kembali ke skincare basic yang hanya terdiri dari 3 tadi ya, sabun, sun protect, dan moisturizer, hanya itu. Kemudian yang kedua adalah dibutuhkan namanya jika kerusakannya udah terlalu dalam atau terlalu parah, biasanya kita tambahkan namanya treatment namanya skin booster. Jadi skin booster ini fungsinya memperbaiki skin barrier kulit, tapi dengan cara yang kayak istilahnya jalan tol ya Bu ya, jalur cepatnya gitu. Karena biasanya yang kita lakukan seperti salmon DNA, kemudian stem cell yang langsung masuk ke lapisan kedua kulit. Tentunya efeknya itu antara 80-90% dibandingkan dengan yang topikal atau yang hanya dioles, itu hanya 25-35% ya efektivitasnya, karena tujuannya udah perbaikan dari kerusakan. Kemudian yang paling penting juga adalah menjaga pola makannya kembali Bu, karena kita juga butuh yang namanya merawat skin barrier dari dalam, jadi berupa makanan ya Bu ya. Misalnya nih makanan yang disarankan untuk merawat si skin barrier kita, misalnya makanan-makanan yang memang menjaga dari dalam seperti wortel, kemudian sayuran hijau, kemudian minyak ikan salmon, itu juga ya sangat baik untuk menjaga kulit, seperti itu sih Bu. Artinya luar dalam dijaga. Betul, gitu perlu ya. dijaga. Tapi kalau ke dokter itu atau ke klinik itu takut mahal katanya. Takut Nah mahal, ini ya. nih bagaimana cara cerdas seseorang yang mungkin bukan orang yang terlalu berlebih tapi tetap ingin sehat, ingin konsul juga ke dokter, biasanya harus seperti apa sih? Secerdas apa atau sekomunikatif apa dengan expertnya saat berkonsultasi? Tapi kayaknya kita tahan dulu ya penjelasannya. Penasaran kan? Kita akan kembali sesaat lagi. Masih dengan Dr. Lotfi. Gimana sih kalau kita misalkan ke klinik perawatan atau konsul ke dokter agar kita menjadi konsumen atau pasien yang cerdas, gitu kan? Cerdas tahu apa yang ditawarkan, karena kadang-kadang juga tidak semua expertnya. Kalau saya pengalaman ya datang ke tempat Dr. Lotfi itu biasanya diberikan penjelasan luar biasa, diberikan beberapa alternatif sehingga kita berkuasa untuk memilih begitu ya. Ini kelebihannya, ini kekurangannya, inilah gitu. Nah, tetapi kan tidak semua juga mungkin ketemu dengan hal yang sama. Sekritis apa yang harus kita lakukan? Karena kan kalau sudah masuk ke tahap ke dokter itu sudah khusus artinya kan. Kalau kita beli yang di luar itu kan nggak pilih-pilih baca ingredient, nggak bisa komplain juga ya karena nggak bisa konsul dengan ahlinya. Nah ini seperti apa? Jadi yang paling utama adalah harus jujur. Jujur sama dokternya, karena kita sebagai dokter atau konsulen seperti itu, yang pertama kali ingin kita dengar adalah histori sebenar-benarnya pasien, karena histori dan itu semua dokter ya, nggak cuma kecantikan ya. Karena histori atau riwayat yang pernah kita gunakan, terutama yang pernah mengkontaminasi kulit wajah itu ya, itu sangat penting karena itu yang bahkan menjadi acuan untuk pemberian atau peresepan dalam treatment wajahnya seperti itu Bu. Jadi itu benar-benar important sih Bu kalau buat saya gitu terutama. Jadi dari histori pasien itu kita juga bisa tahu sebetulnya ini pasien sebetulnya ada alergi atau bermasalah atau tidak cocok dengan bahan aktif apa gitu, karena akan menyesuaikan ingredient yang sesuai dengan kulit dan bisa diterima oleh kulit pasien, dan itu dibutuhkan namanya kejujuran dan sudah pernah apa aja, treatment apa aja. Kadang kan Bu ada juga beberapa pasien yang tidak ingin mengatakan bahwa sebenarnya misalnya si pasien ini shopping dokter ya Bu ya, kapan hari lalu udah laser gitu, tapi fleknya nggak sembuh-sembuh gitu, padahal dia tidak bercerita atau tidak mengungkapkan ke dokter seperti itu. Dokter justru barunya nanti begitu justru, ya? Betul, salah kaprah kan dalam pemilihan treatmentnya seperti itu sih Bu. Baik, artinya jujur itu menjadi penting sehingga kita bisa menemukan solusi yang utama. Dok, tapi kadang-kadang ada yang bilang kalau obat dari dokter kok nggak ada ingredientnya, nggak ada di ya kalau dijual bebas kan pasti ada di kotaknya tuh ada. Nah ini penjaminan bahwa apa yang diberikan oleh dokter itu aman itu seperti apa? Karena kan sekarang juga lagi banyak heboh juga gitu loh.
klinik ada dokternya tapi ternyata dicurigai juga nggak Betul. aman gitu loh. Betul. Jadi memang sih beberapa waktu ini ada memang yang zat aktif yang masih digunakan yang sebetulnya sudah tidak boleh lagi digunakan, misalnya namanya merkuri, karena bahan tersebut betul-betul cepat atau secara instan membuat kulit menjadi lebih putih seperti itu. Jadi sebenarnya untuk dokter yang bijak tentunya akan memberikan resep yang sesuai dengan pasien dan tidak mencelakai dari pasiennya, karena kalau saya sendiri berprinsip bahwa apapun yang digunakan pasien itu adalah yang bisa saya gunakan juga, karena tentunya kita ingin mendapatkan hasil yang baik, juga dibutuhkan pemberian bahan baku yang terbaik seperti itu. Kayaknya sekali-kali kita kunjungan ke kliniknya Dr. Lotfi ya, sambil ngobrolin Meet the Beauty Expert, tapi langsung di kliniknya. Bukan untuk semata-mata promotion, tetapi kita juga jadi melihat. Kalau tadi dokter cerita tuh tadi ya produk-produk segala macam kan bisa kita gambarkan. Tetapi kalau alat perlengkapan kayaknya harus dilihat deh bagaimana itu dilakukan. Mungkin itu menjadi menarik. Boleh nggak dok ya jalan-jalan? Boleh, silahkan. Nanti kita jadwalkan dengan ya, senang hati. kita lihat agar ini menjadi edukasi. Alat ini fungsinya adalah untuk, bukan alat, treatment ini fungsinya adalah seperti ini, sehingga lebih teredukasi, masyarakat juga lebih cerdas memilih, lebih mudah untuk menentukan pilihannya. Dok, kalau di klinik itu ya mahal itu menjadi relatif. Betul. Ya. Tetapi orang kadang mengatakan mahal takut gitu. Menurut dokter ya gini, kita pembandingnya adalah dengan kita belanja tadi, ada belanja dokter, belanja treatment dokter dengan belanja yang di luar begitu kan. Tetapi ini kita nggak bisa konsul, yang ini bisa konsul. Menurut dokter seperti apa sih? Tentunya lebih menguntungkan yang diawasi oleh dokter ya, karena ada yang bertanggung jawab akan efek samping maupun benefit sih yang ini ya Bu ya, yang diinginkan ya. Intinya efek samping yang tidak diinginkan atau masalah yang akan terjadi jika menggunakan produk-produk tertentu seperti itu. Tentunya dengan pengawasan dokter itu akan lebih safety untuk pasien dan untuk budget sendiri Bu. Biasanya kalau untuk saya pribadi itu memberikan biasanya beberapa option seperti itu. Jadi yang dari yang basic, medium sampai ke yang premium. Dan sebenarnya sih Bu, jika boleh bilang dan semoga ini menjadi edukasi buat semuanya ya, orang yang melakukan treatment secara rutin dengan budget sangat minimal sekalipun itu akan menunjukkan hasil dibandingkan orang yang setahun sekali melakukan treatment tapi dengan gitu, budget yang over seperti itu. Intinya kontinuitas. Betul. Tadi saya sering sekali dicerewetin oleh dokter itu sustain itu penting ya. Berkesinambungan, continue, dan kita istiqomah katanya. Betul. Baik, di akhir obrolan kita nanti kita betul-betul agendakan ya untuk berkunjung, sekalian kita lihat-lihat juga bagaimana biasanya sih yang datang kadang-kadang yang sudah butuh perawatan tuh yang sudah punya problema yang kacau di belakangnya. Jadi bagian cuci piring gitu ya. Iya. Tapi tidak masalah ya. Tetap dibantu. Tetap happy sih, bantu mendapatkan kulit yang sehat seperti itu. Artinya kita juga jangan takut untuk kalau memang perlu konsul ke dokter ya harus datang ke dokter gitu, daripada. Nah, ini menarik yang terakhir sebelum nanti dokter mungkin kasih pesan. Banyak sekarang ini yang dulunya hanya salon-salon kecantikan, tetapi juga menawarkan treatment dengan yang banyak diceritakan orang adalah mungkin terapisnya adalah pernah bekerja di dokter gitu lah ya, lalu dia bikin salon, lalu dia menawarkan mungkin alat-alatnya. Ada juga home care yang bukan dokter tapi berani datang ke rumah lalu melakukan. Menurut dokter apakah itu safety? Kalau mungkin cuma facial oke lah ya, tapi sudah ada tindakan itu seperti apa dok? Betul.
Jadi kalau untuk home care sendiri itu mungkin yang basic masih oke ya Bu ya. Facial aja gitu Betul. mungkin ya. Dan untuk peeling saya tidak sarankan untuk Oke. home care karena ada yang namanya kejadian darurat. Karena kita tidak tahu respon kulit terhadap bahan tertentu ya Bu ya. Bisa jadi ini kita belum tentu ada P3K-nya lah gitu istilahnya kan Bu ya kalau home care gitu. Sulit untuk kalau misalnya mengatasi terjadinya masalah-masalah pada saat proses pengerjaan seperti itu. Kemudian untuk tindakan-tindakan sendiri tentunya kita tidak menyarankan ya Ibu ya untuk tindakan yang seharusnya dilakukan oleh medis terutama oleh dokter. Misalnya yang baru-baru ini terjadi adalah pengerjaan vampir di spa. Karena mereka tidak memperhatikan sterilitas dari alat dan bahan seperti itu, dan yang mengerjakan pun bukan seorang dokter seperti itu, jadi hanya seorang terapis. Dan masalah ini betul-betul booming bagi dunia estetik karena efek samping yang didapatkan itu luar biasa ya, yaitu HIV dan itu betul. Kalau Dan nggak itu steril tidak ya nggak hanya tahu satu ya. orang betul. Wah. Karena itu berbahaya ya Bu ya. Niatnya cantik malah jadi Kena problem yang lebih besar. malah jadi masalah yang besar gitu ya Bu ya. Karena mendapatkan penyakit yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya seperti itu. Tidak terasa hampir 1 jam kita mendapatkan pencerahan hari ini terkait berbagai zat aktif yang memang harus kita ketahui, mana yang bisa membantu mencerahkan, mana yang bisa membantu merawat, dan tadi yang paling utama adalah memperbaiki skin barrier kita. Itu menjadi topik kayaknya tuh top pembahasan saat ini karena memang pengen kulit yang kinyis-kinyis bagus glowing, lagi ya, glowing. Kalau dulu tuh apa yang ditawarkan adalah menutup problema wajah. Kalau sekarang tuh kalau bisa topengnya dilepas setipis mungkin, setipis mungkin ya Bu, setipis kulit bawang ya, setipis kulit bawang. Make upnya. Baik. Dokter, di akhir obrolan kita apa yang ingin dipesankan untuk perempuan-perempuan hebat di sana yang mungkin saat ini sedang kebingungan ingin punya wajah yang keren, cantik, paling tidak cantik versi dirinya, tetapi kok salah pilih-pilih produk. Jadi penekanannya apa Dok untuk sahabat-sahabat perempuan kita? Jadi tetap wajib yang namanya menggunakan namanya skincare, karena skincare ini merupakan bagian dari merawat skin barrier kulit, yang mana si skin barrier kulit kita adalah garda utama dalam pertahanan kulit kita. Jadi jika kulit sehat tentunya akan mudah untuk mendapatkan kulit yang glowing, dan jangan takut untuk berkonsultasi ke dokter terutama jika memang memiliki problem terhadap kulit seperti itu, karena sulit untuk memilih yang namanya ingredient yang sesuai dengan kulit kecuali dengan pakarnya. Oke, jadi jangan pernah takut untuk datang ke dokter ya, terutama juga untuk kalau kecantikan ya ke dokter kecantikan yang paham terkait ini, jangan ke yang lain. Betul. Untuk wajah nggak boleh coba-coba katanya. Betul. Kalau sudah rusak problemnya itu menjadi tambah panjang perawatannya. Terima kasih loh Dok sudah sharing, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk perempuan-perempuan hebat di sana. Dan sekali lagi kita kalau sharing di program ini betul-betul ingin membuat tidak hanya perempuan sih sebetulnya ya, kalau soal wajah, kulit itu adalah semua pria juga memerlukan itu. Intinya kita ingin sharing, ingin caring terhadap Anda semua, mudah-mudahan bermanfaat, ini menjadi edukasi dan tambahan wawasan. Dan kita akan kembali lagi di episode-episode berikutnya tentunya dengan tema yang lebih beragam dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Terima kasih Dokter, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian pemirsa, Meet the Beauty Expert, kita sudah berbincang dengan Dr. Lutfi Eka M. Biomed AM. Saya Diana Rosyanti, selamat malam.